Oke, saya lihat dulu jawabannya. Ya, eh, yang menjawab ada yang menjawab C, 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 C. Ya, ini jawabannya kayaknya nggak ada pilihan selain C ya, ibu-ibu ya. Tidak ada pilihan C selain C, ibu-ibu. Oke, karena semuanya menjawab C dan saya rasa, oh ada E. Ini jangan salah ketik kali. Soalnya ini mayoritas C. Boleh silahkan siapa yang bisa menjawab atau yang memberikan alasan kenapa kita pilih C, ibu-ibu? Boleh siapa satu orang yang bisa ini memberikan alasan dan sanggahannya? Silahkan. Buka mikrofonnya, ibu-ibu. Izin Ibu, Silahkan. izin Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Dari soal tersebut, asuhan yang paling tepat untuk diagnosanya adalah anemia dengan HB 10,6, trimesternya juga sudah 34 minggu, sudah trimester 3 akhir. Ya. Jadi kita butuh untuk pemberian tablet FE untuk mengejar supaya persalinan nanti aman Bu, tidak terjadi perdarahan. Terima Oke. kasih Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Firda. Izin Boleh ya menambahkan, jawaban Bu. yang lain? Alasan yang lain Izin alternatif menambahkan, penelitian? Bu. Ya, silakan Bu Luciana. Baik, terima kasih, Bu. Jadi sama dengan eh, jawaban Kak Ainal bahwa dalam kasus ini adalah pemberian tablet besi 2 kali 60 mili karena di sini yang kita harapkan dari kasus ini adalah dengan kondisi HB ibu 10,6 gram eh, per DL, Bu. Pada kehamilan di sini kita membutuhkan yang tablet besi untuk meningkatkan kadar hemoglobinnya agar lebih cepat. Jadi ada dua tablet yang akan kita berikan. Kemudian di sini kita mengharapkan agar mengisi kembali cadangan zat besi di dalam tubuh ibu selama kehamilannya. Kemudian agar mencegah komplikasi seperti partus prematur, kemudian BBLR, dan juga pendarahan postpartum. Demikian Ibu, terima kasih. Oke, keren ya. Jadi ibu-ibu semuanya jawabannya sangat cukup luar biasa. Ini bukan lagi bidan-bidan yang biasa-biasa saja kayaknya nih. Ini bidannya sudah luar biasa, sudah menguasai ya baik teori maupun praktek. Oke, ada lagi ibu-ibu yang mau memberikan sanggahan atau masukan? Kalau 1 kali 1 itu untuk dosis maintenance, Bu, pemeliharaan. Tapi kalau udah pengobatan 2 kali 1. Oke, jadi bagaimana? Setuju bagaimana ini Bu Yuliana? Setuju, Bu, 2 kali 1. Oke, setuju. Ya, baik. Teman-teman yang lain ada lagi mau disanggah? Ya, benar sekali ya, ibu-ibu, teman-teman semuanya. Jadi, kata kunci ini yang perlu harus kita kuasai dulu, teman-teman. Jadi, pada saat kita mau memberikan, mau memilih jawaban, kita harus tahu dulu nih, gitu ya, data fokusnya itu apa. Jadi, bisa sering kita sebut itu data fokusnya apa. Kalau kita lihat ini data fokusnya nih, ibu hamil dengan keadaannya itu sering pusing dan HB-nya ya, yang mungkin yang sangat bisa kita poin penting. Nah, kalau seandainya nih, kenapa kita nggak memilih anjurkan istirahat aja itu? Kalau istirahat yang cukup, boleh aja ya. Tapi dengan kondisi si klien, nah nih, di soal dengan kondisi kalau kita misalnya berikan istirahat yang cukup, apakah dengan HB-nya 10 gram bisa terobati? Atau bisa tercari solusinya? Belum Bu. Belum tentu ya. Oke, tapi mungkin boleh saja, hanya sesaat. Ya, oke, tidak kurang efektif masih. Nah, kalau misalnya sarankan olahraga, kita olahragakan aja nggak sih ibunya dengan HB-nya seperti ini, dengan keadaannya, keluhannya, mudah lelah. Oke, kita suruh beliau olahraga, agak sedikit Enggak Bu. jauh ya Bu ya. Iya, benar sekali. Nah, kalau seandainya nih cuti aja Bu. Ini solusinya, asuhan yang paling tepat sama Bu Bidan. Udah Bu, cuti aja, gak usah kerja dulu gitu. Cuti kah kita berikan? Tidak ya. Jadi asuhan kebidanan itu sepertinya tidak ada mendominasi ke anjuran cuti. Kemudian sarankan gizi seimbang. Kalau kita lihat dari TTV-nya ini, tidak juga kalau kita misalnya menyarankan gizi seimbang, nggak salah ya, boleh juga kita sarankan gizi seimbang. Tetapi ibu-ibu perlu kita ketahui bersama, pada saat kita mau ingin memberikan jawaban yang paling tepat. Nah, kan ini ibu-ibu harus tahu dulu. Semua pilihan jawaban ini, biasanya kalau soal-soal hukum itu pilihan jawaban ini bisa aja ini, bisa jadi A, bisa B, bisa C. Semuanya hampir benar dekati. Tetapi mana yang lebih tepat? Itu yang paling tepat dipilih ibu-ibu teman-teman semua ya. Artinya dari data fokus itu mana yang lebih bisa menjawab dan memberikan solusi dari
kasusnya. Nah, ini kan kalau HB-nya sudah 10 berarti kemungkinan besar sudah masuk kategori apa, Bu? Kita lihat nih, kalau sudah masuk di 10 gram, ya 10,6 ya. Berarti kalau ibu hamil sudah 10,6, berarti di mana ini? Nih, sudah Anemia. masuk ke anemia ringan. Iya kan? Nah, gitu dia. Jadi kalau sudah masuk anemia ringan, mungkinkah kita pilih masih A, B, C, E, A, B, D, E? Mungkin ya, tetapi sebaiknya sesuai dengan anjuran, maka kita akan bisa memberikan tablet FA itu iya 2 kali sehari ya, pagi sama malam. Setuju ibu-ibu? Sepakat kita? Kita kunci jawabannya C? Setuju, Bu. Iya, oke. Bu, ini Baik. kan 2 tablet ini diberikan satu malam. Semisal si pasien ini susah minum obat, terus mau minumnya itu sekaligus 2 di malam hari, sekalian dengan Oke, ibu-ibu, sebenarnya kalau kita harus tahu dulu nih, tablet FA itu berarti zat besi ya. Nah, kita harus tahu efek dari zat besi yang kita konsumsi juga terlalu tinggi pada saat di waktu yang bersamaan, apa risikonya, Bu? Apa efeknya? Kira-kira gimana? Bisa menyebabkan konstipasi, ya kan? Konstipasi atau mungkin lebih dominannya itu ke konstipasi sih. Atau pada saat pembuangan, ya pada saat pembuangan BAB itu, nah ini kondisinya ini mungkin tidak maksimal gitu. Jadi sebaiknya sih dianjurkan tetap 2 kali sehari supaya juga terproses dengan baik metabolisme dalam tubuh dan juga akan di eh, tidak terjadi konstipasi. Seperti itu Ibu Yuliana, jelas ya. Oke, bisa ya Bu. Oke, Ibu Yuliana, halo. Oke, mungkin jaringan. Oke, ada lagi teman-teman yang lain mau disanggah atau mau dikasih pendapat? Pas, Ibu-ibu. Kita lanjut. Next. Pas Bu, lanjut Bu. Lanjut ini sudah ini ya, Ibu-ibu. Bu Yuliana sudah. Oke, silahkan 1 menit dari sekarang. Silahkan dibaca soalnya, langsung dijawab di kolom chat. Oke, Ibu-ibu, ada yang bisa menjawab? Yang silakan di kolom chat. Pilihannya D, 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 D. Ya, oke, karena juga pilihannya saturasi data, ya saturasi jawaban ya, sama semuanya. Nah, kira-kira ini siapa yang bisa memberikan alasan kenapa bisa pilih D, Ibu-ibu? Izin Bu, Ya, saya Bu. silakan. Silakan, Ibu. Di sini apakah pertanyaannya adalah Ini apakah dengan Ibu tindakan yang siapa ya? Oh, Ibu Ibu Ainal Bu. Oke, Ibu. Di sini pertanyaannya adalah apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Pasien dengan umur 25 tahun, G1, 38 minggu Ya, di mungkin PMB. soalnya semua sudah baca, Bu. Langsung aja last. Oke. Di sini saya memilih D, Bu, rujuk ke RS karena pada pemeriksaan teraba orbita yaitu letak muka, kemudian adanya keluar lendir bercampur darah, Bu. Oke, jadi kemungkinan diagnosanya apa, Bu? Letak muka, Bu. Presentasi Oke. bayi letak muka, Bu. Oke, letak wajah ya. Letak. Karena ada Oke, yang lain? orbita. Ada jawaban yang lain? Nah, kira-kira ini masih tupoksi kita kah, Ibu-ibu? Enggak Bu. Ini udah Harus termasuk rujuk, Bu. persalinan patologi, Bu. Apalagi ini di PMB, Bu. Pelayanannya di PMB. Nah, ya, ini sudah pengalaman Ibu-ibu semua ini ya. Masuk pasien ada keluar lendir, ya kan? Datang pasien pas di VK, di VT ya dapat orbita gitu ya. Orbita memang Ya. teman ya Ibu Yeni. Orbita tuh pokoknya muka dia Mas. Ya Bu Bisa Yeni juga, boleh. bisa hidung. Oke. Ya, ada lagi yang lain? Kayaknya semuanya mantap ya. Jawabannya hampir-hampir sama semua ya. Tidak ada yang berbeda. Oke, jadi bisa kita lihat di sini, Ibu-ibu.
Keadaan pasiennya ini ya TTV-nya aman, semuanya aman, gak ada masalah ya Ibu-ibu. Ingat data fokusnya itu silakan dipastikan yang mana yang bermasalah ya, yang mana sebenarnya masalahnya. Nah, kemudian cari jawabannya untuk mengatasi masalah tadi gitu ya. Oke, kita kita kunci data fokusnya itu ini ya. Oke. Teraba nih orbitanya di bagian mata ya kan. Nah, kira-kira ini bisa kita lihat kalau seandainya kenapa kita nggak pilih abu gitu ya. Observasi kemajuan persalinan. Bisa nggak kita hanya cuma observasi aja, Bu? Dapat jawaban nggak dengan atau dapat solusi nggak dengan keadaan klien seperti ini? Kurang tepat ya. Artinya boleh aja kita pantau kemajuan, tapi dengan kondisi sudah di eh, apa ya teraba orbita atau sudah letak wajah, apalagi kita nggak tahu nih ya kan ibu-ibu. Nih, apakah dagunya anterior ataupun menghadap ke posterior? Kalau misalnya kita menghadap anterior, nah masih bisa ya kita mungkin melakukan di TPMB atau menolong persalinan dengan letak muka. Wah, kalau seandainya dagunya itu di mengarah nih anterior, mengarah ke daerah simfisis. Boleh Ibu bayangkan. Tapi kalau seandainya dia mentong posterior gimana? Kalau misalnya dia menghadapnya ke bagian sakrum ibunya. Kalau bagian sakrum ibu ini berarti tidak bisa nanti dilakukan fleksi. Nah, kalau dia masih anterior, masih kita bisa bantu untuk fleksi. Jadi nggak cukup hanya observasi ya. Fasilitas untuk mobilisasi. Mobilisasi untuk apa gitu ya. Mobilisasinya itu ya mungkin dengan keadaan klien ini masih aman ya. Kalau seandainya kita suruh juga mobilisasi, sepertinya tidak ada masalah. Ya kan? Tapi tidak juga memberikan mobilisasi menjadi mengubah posisi si bayinya. Pemenuhan nutrisinya kalau kita lihat ini dari nutrisi ini TTV-nya aman semua, tidak ada keadaan ibunya juga aman gitu ya. Oke, kemudian anjurkan teknik mengurangi nyeri. Kalau dikatakan punya rasa nyeri, ibunya juga tidak ada dikatakan di kasus bahwasanya keluhan ibunya itu mendominasi ke nyeri. Nah, jadi bisa kita simpulkan jawabannya mungkin lebih tepatnya itu adalah kita rujuk ke rumah sakit. Benar ya ibu-ibu ya, rujuk ke rumah sakit. Nah, ini bisa kita lihat ibu-ibu, ini mungkin supaya lebih kita mengingatkan kembali kalau seandainya pasti ada pertanyaan, gimana kalau misalnya letak muka berarti nggak bisa dong ditolong persalinan normal. Boleh, boleh sebenarnya itu, tetapi tetap dengan kolaborasi karena apa? Ini melihat dagunya ini nih kita nggak tahu nih mengarah ke depan atau ke belakang. Ingat kalau misalnya anterior, momentumnya ke anterior masih bisa kita bantu fleksi, masih bisa kita melakukan pertolongan persalinan normal. Tapi kalau misalnya posterior ini sepertinya harus perlu kolaborasi, bahkan perlu rujukannya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat nih, kan di pasti ada nih, ini station ini apa ya artinya ya? Station ini station 0 ya kan. Kalau station 0 ini bisa kita lihat kalau sebenarnya posisi dari bagian terbawah, bagian kepala janin itu masih atau sudah sejajar dengan spina ischiadica ya atau tulang duduk ya. Tapi kalau seandainya pernah dengar nggak? Kalau seandainya stationnya itu masih di -3, masih -2, di -1. Nah, boleh dibayangkan kalau seandainya masih di -3 berarti masih jauh di atas si pina ischiadica atau bahkan di atas panggul, masih di pintu atas panggul. Ya, jadi sini nih kalau misalnya nah, kemudian menurun dia -2 itu sudah menuju ke mengarah ke spina ischiadica ataupun mungkin lebih sudah masuk ke PP. Kalau seandainya sudah -1, ini sudah menuju ke spina ischiadica. Nah, kebalik nih. Kalau seandainya sudah +1, ya kan? Kalau misalnya nanti ada soal stationnya itu +1, gitu kan? +1 itu berarti sudah menuju di bawah dari spina ischiadica. Kalau dia +2 berarti sudah masuk ke dasar panggul ya kan? Makin menurun lagi gitu. Tapi kalau misalnya +3 berarti sudah sudah mau lahir nih berarti sudah maju mundur sudah crowning ya kan? Oke, jadi perlu diingat ya ibu-ibu ya siapa tahu nanti ada soal lagi ya. Jadi jangan nanti station ini apa ya gitu. Ini perlu kita pahami bersama. Oke, ada yang mau ditanyakan ibu-ibu atau mau enggak? Kalau misalnya sudah pas, silakan sampai pas. Biar kita lanjut soal Aku berikutnya. Oke, sudah jelas ya ibu-ibu ya. Kalau nanti kecepatan disampaikan. Oke.
Silakan dibaca soal berikutnya, soal nomor 3. Boleh langsung dijawab di kolom chat, Ibu-Ibu. Oke, mantap. Belum 1 menit sudah ada jawaban ya. Oke, jawabannya E. Iya, masih saturasi jawaban. Masih sama semua jawaban, tidak bervariasi ya. Oke, apa kira-kira ini alasannya? Karena semuanya sudah sama nih, pilihan jawabannya. Apa alasannya, Ibu-Ibu? Boleh siapa yang bisa, boleh gantian dengan teman yang lain, boleh kasih saran, masukan. Apa masalahnya? Yuk, ya Ibu-Ibu. Ada yang bisa memberikan sanggahan, malah alasannya kenapa kita Ibu-Ibu banyak kan memilih Mongolian Sport. Ayo, Itu di ya, soal silakan ini Ibu Esther. keadaan bayinya bagus, lahirnya juga ATRM normal. Eh, tapi ada di tali pusatnya itu, ada di apa di bokong bayinya itu terdapat kebiruan atau bercak biru. Itu Oke. nggak apa-apa, normal, bisa hilang, bisa menetap. Mm-mm. Bercak biru pada bokong bayi itu sering disebut dengan bercak Mongol ataupun Mongolian spot. Oke, Mongolian Sport. Benar Ibu-Ibu? Oke, ada jawaban yang lain? Atau ada sanggahan? Nah, kenapa nggak milih dia peras? Apa itu dia peras Ibu-Ibu? Boleh dong dikasih alasan. Karena Ruang pemprov popok, Bu. Lecet karena bayi. pemakaian pampers, Bu. Oke, Ruang ruang popok popok. misalnya ya di daerah selangkangan bayi ataupun di bokong. Spider pen apa? Apa itu spider pen Ibu-Ibu? Lupa Bu gitu ya. Oke, Ibu-Ibu bidan ya bisa kita lihat. Nah, jadi sangat tepat sekali ya kalau seandainya pilihan Ibu-Ibu itu adalah Mongolian Sport. Kenapa? Kalau dari data fokus yang kita lihat ini, bayi baru lahir, tapi ada nih di bokong. Misalnya kalau kita bilang, Bu, ini ada tanda lahir gitu ya. Tanda lahir ya Ibu sampaikan ya, Ibu sebut ya. Oke. Nah, kalau seandainya ini kira-kira yang ditanyakan adalah bagaimana kan? Bagaimana apakah yang memungkinkan gitu ya? Apa yang diagnosa yang ditanyakan diagnosa. Oke. Nah, kalau ruang popok, kalau dia beras ini mendominasi biasanya ke ruang popok ya Ibu. Nah, kalau seandainya spider pain ini, kalau ibu-ibu pernah melihat bayi baru lahir, punya pasien, nggak boleh dilihat seperti ada garis-garis merah ataupun biru ya di daerah eh, kaki, ya, maaf di daerah paha atau daerah bokong ataupun di daerah kulit ya sekitar tubuhnya. Itu biasanya kita katakan spider pain. Nah, kalau seandainya di nervous strawberry ini seperti hemangioma ya, seperti hemangioma yang mungkin bisa kita lihat di gambar C ini. Ini kalau seandainya kenapa dikatakan nervous strawberry, ini seperti strawberry memang ya. Dia bentuknya seperti strawberry yang nempel di daerah kulit, ataupun bagian kepala, ataupun bagian tubuh bayinya. Nah, kalau dermatitis atopik ini biasanya disebabkan oleh karena alergi. Bisa kita lihat ini di gambar, ada juga di wajah ataupun di daerah tubuh bayi lainnya. Nah, spot Mongolian, Mongolian spot ini biasanya berwarna apa ini, Bu-Ibu? Berwarna kayak kayak kebiru-biruan ya, gitu ya. Ke ungu, ke biru ya, ke biru dominannya ya kalau spot. Oke, jadi ini adalah Mongolian spot. Oke, kita kunci Ibu-Ibu jawabannya. Bisa? Cocok? Bisa, Bu. Sepakat? Cocok, Bu. Oke, kita lanjut. Cocok, Bu. Bisa kita lanjut? Lanjut, Oke, lanjut. silakan dibaca soalnya, langsung dijawab di kolom chat.
Oh iya, ini Bu Firda ada bertanya tadi. Bu, apakah varises? Iya, benar, hampir sama ya, karena memang dia di bagian pembuluh darah. Ya, jadi biasanya di pembuluh darahnya yang kelihatan yang berubah ya, warnanya ya. Ya, jadi di varises sama dengan spider vein ini hampir sama. Oke, silakan dijawab. Jawabannya E. Ibu Ramatila, E. Ya, yang lain? Nggak paham Bu sama sekali mau nebor. Yuk, di searching, ChatGPT ada. Kan ada kan? Belajar dong dari Google. Ayo, ada pilihan jawaban ini. Ada C, Ibu Ainal. Oke, ada C, ada E. Ibu Ainal yang milih C, yang lainnya milih E. Oke, silakan boleh dikasih tanggapan Ibu. Oke, silakan Ibu Eh, Ainal. Mungkin ada yang mau berikan jawaban. Ini kan Bu, Ya, rumus BOR itu adalah jumlah hari perawatan ya. dibagi jumlah tempat tidur kali jumlah hari dalam periode kali 100. Mm-mm. Jadi hasilnya saya dapatkan 60%, Bu. Oke, 30 dibagi 26 kali 20 kali 100 sama dengan 30 bagi 520 kali 100%. Dapat 60%, Bu. oke. Jawabannya C. Oke, yang lain juga C. Mana ini yang reguler? Kok nggak ada bersuara nih mahasiswa reguler? Ini mak-mak semua ini yang bersuara ya. Oke, rumusnya seperti yang disampaikan nih Bu ya. Kita lihat nih data fokusnya apa? Data fokusnya adalah ya ini mungkin jarang ya Bu-Ibu ya kalau soal hukum itu sepertinya ya tapi pasti ada satu dua yang mungkin perhitungan seperti ini. Misalnya perhitungan PBBJ, kemudian perhitungan usia kehamilan tapi jarang. Kalau usia kehamilan jarang. Mungkin ini ya, isian board ini juga beberapa teman yang alumni-alumni yang sudah seperti tahun lalu itu, sepertinya kami tanyakan masih ingat nggak soalnya kira-kira yang gimana gitu ya. Board ini kayaknya nggak ada, tapi ya nggak apa-apa juga ya, namanya juga belajar ya. Siapa tahu ada juga nanti ibu-ibu. Oke, jadi rumusnya adalah benar. Jumlah hari perawatan berapa? Jumlah hari perawatan adalah 30 ya. Kemudian dibagi, ini rumusnya. HP per TT dikali per periode. Nah, sebenarnya periode yang tersedia Ibu Ainal berapa, Bu? 25 ya, 26 ya. Tapi kan ini ada yang rusak Ibu Ainal ya. Halo Ibu, ya, kedengaran suara saya? Nah, yang Kedengaran, Bu. di sini kan jumlahnya 30, ya, jumlah kemudian dibagi nih 26 atau 25 jadinya final. Harusnya 25 ya. Kenapa? Karena sudah berkurang. Satu rusak. Udah rusak ya satu ya. Oke, kemudian ya dikali 20, kemudian dikali 100%. Nanti sesuai dengan rumusnya. Maka jawabannya adalah 60%. Mungkin nanti untuk kali-kalinya nanti boleh masing-masing dioret-oret ya Ibu-Ibu ya. Buat contoh soal masing-masing. Nah, kalau ini yang penting rumusnya Ibu bisa dengar rumus BOR ya. Oke. Mungkin adik-adik malu. Ya benar ya Bu Firda ya. Biasanya kalau offline mereka sangat luar biasa. Bu, pelan kali suaranya. Suara saya kayaknya udah terlalu kuat nih. Oke, halo, dengar suara saya? Dengar Bu, bagus Oke, suaranya. gimana? Bagus Bu terdengarnya. Ya, mungkin jaringan ya, Ibu Esther. Oke, saya rasa kita kunci aja. Yang penting kalau untuk BOR, Ibu ingat aja rumusnya ya. Jadi rumus yang perlu kita. Oke, kita lanjut, Ibu-Ibu. Ya, silakan dibaca soalnya, langsung dijawab. Ayo, Ibu-Ibu, silakan dijawab. Ya, sudah muncul pilihan jawabannya. Ya, ada yang milih A, ya, ada yang milih C, oke, ada A, C, terus apa lagi? C. Oke, jawabannya adalah C. Ya, kayaknya imbang nih ya. Ada yang banyak juga yang milih A, banyak juga, tapi lebih banyak milih C. Boleh silakan Ibu-ibu kasih pendapat atau kasih sanggahan kenapa pilihannya A ataupun C? Boleh satu orang Ibu-ibu. Izin Bu,
Ya, silakan. Eh, Terima kasih Bu. Jadi terkait dengan kasus ini, Ibu, memang kita pilih tadi survei mau sendiri. Yang di lapangan juga seperti itu kita lakukan, Bu. Apapun yang terjadi atau untuk menggali masalah yang terjadi di lapangan ataupun di tengah-tengah masyarakat terkait kesehatan, itu kita membagikan yang namanya kuesioner survei mau sendiri, survei Ya. SMD. Kemudian kita tabulasi nanti datanya, Ibu. Kita Ya. lihat nanti mana prioritas masalah, yang mana yang harus kita lakukan RTL-nya. Kemudian itu nanti kita bawa ke MMD, yaitu Musyawarah Masyarakat Desa. Demikian, Ibu. Oke, keren ya, Ibu Luciana. Mantap. Yang lain, Ibu-ibu, alasan jawabannya kenapa A tadi? Karena ada yang milih A ini. Tapi setelah temannya ada kasih jawaban, alasannya kenapa C, semuanya jadinya milih C gitu ya. Jadinya A-nya tenggelam. Ayo, apa siapa ini yang milih A? Ada Ibu Irma. Ayo, boleh dikasih alasannya kenapa pilih A, Ibu-ibu? Nggak apa-apa. Ya, Ibu Rasidah. Ibu Rasidah juga pilih A, Ibu Dela. Ya, ada yang bisa memberikan alasannya? Oke, nah kita lihat dulu. Sebenarnya masalahnya ini, kasusnya ini gimana? Kasusnya adalah bidan ini mendapatkan kasus ya, mendapatkan kasus seperti ini ya. Kemudian bidan melakukan advokasi dengan kepala desa meminta untuk melihat. Terus kegiatan yang dilakukan bidan itu apa? Ya kan? Apa kegiatan yang paling tepat untuk kasus tersebut? Kalau seandainya, sepertinya dari jawaban Bu Luciana sudah sangat tepat. Jadi kalau misalnya kita dari survei mandiri, survei mau sendiri ini akan kita rangkukan nanti di musyawarah desa, begitu ya. Jadi bukan musyawarah desa dulu baru mau sendiri gitu ya Bu Luciana. Oke, saya rasa nih benar ya. Oke, Ibu-ibu, kalau kita lihat bidan ini melakukan advokasi, kemudian mengumpulkan masyarakat dan menginvestigasi apa masalahnya ini. Kok bisa jumlah balita ini ada 20% yang kurang gizi? Kenapa? Kok bisa ASI eksklusif hanya 60%? Kok bisa PMT balita ini hanya 50%? Kan gitu tuh masalahnya ya. Ditemukan. Nah, jadi yang ditanyakan adalah apa kegiatan yang paling tepat? Kegiatan mawas diri, bisa kita lihat di sini, teman-teman semua, adalah kegiatan penanganan, pengumpulan data, dan pengkajian. Kemudian kita akan mencari masalah. Cari masalah dulu, pokoknya bukan hanya masalahnya aja dicari, tapi digali lagi, dikumpulin data lagi. Supaya apa? Nanti akan dilakukan musyawarah. Ya kan? Nah, kalau seandainya kita memilih musyawarah gimana, Bu? Kenapa nih? Kalau musyawarah ini hanya mendominasi terkait masalah kebijakan di desa tersebut, tetapi tidak mendominasi kebijakan terkait kesehatan. Gitu ya. Oke. Tapi kalau seandainya, atau boleh aja ya musyawarah itu boleh dikombinasi dengan kesehatan. Tapi tahu dulu nih, ini masalahnya apa. Gitu. Nah, kemudian rembu desa. Rembu desa itu diskusi pemangku kepentingan desa. Kalau rembu desa itu biasanya dikatakan di sini diskusi hanya untuk pemangku kepentingan yang di desa tersebut. Kalau sensus penduduk gimana? Sensus penduduk ini ya perhitungan jumlah-jumlah dari penduduk yang ada di tempat tersebut. Pengkajian data ya ini data awal untuk mencari masalah, tetapi tidak paket komplit gitu ya, tidak paket komplit nih gitu kan. Kalau dia mau sendiri ini sudah paket komplit, sudah semua dari penanganan, bagaimana pengumpulan datanya, pengkajiannya dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Oke, ada yang mau disanggah atau yang mau ditanyakan? Boleh? Pas? Jelas semua? Jelas, Bu. Pas Jelas. Ibu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Silakan dibaca, langsung dijawab di kolom chat. Oke, siapa yang bisa sudah? Apa ini kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah A.
Oke, ada yang pilih A. Yang lain? Oke, yang lain? Silakan diberikan alasannya kenapa pilih A. Ini rata-rata semuanya A, tidak ada pilihan yang lain Baik, kayak Ibu. soal Eh, nomor 138. Oke, ayo pilihan jawaban yang lain. Oke, semuanya A. Ada yang bisa memberikan sanggahan, masukan? Alasannya Ibu, kenapa milih A, Ibu-ibu? Boleh? ya Bu. Ya, silakan Kita Bu memilih Sri. A menjelaskan konsekuensi terjadi kehamilan, Bu. Kan kita Hmm. lihat data fokus bahwa anak terkecil adalah 1 tahun dan kemudian pasca senggamanya itu 6 jam yang lalu dan tidak menggunakan KB. Jadi kita beritahukan bahwa anak terkecil itu usianya masih 1 tahun itu akan beresiko jika terjadi kehamilan dengan keadaan ataupun pilihan keluarga yang bersenggama tanpa ada penggunaan KB itu bisa berisiko menyebabkan kehamilan kepada ibu. Jadi ini adalah pilihan yang paling tepat menurut kita, Bu. Terima kasih. Oke, ya. Ada lagi teman yang lain yang memberikan masukan? Pas, ibu-ibu? Ya, kita lihat dulu kasusnya. Kasusnya ini nih banyak kejadian ya di lapangan ya. Pengalaman ibu-ibu ya dengan pasien. Eh, dia baru senggama tuh, belum pakai alat kontrasepsi. Nggak taunya anaknya masih kecil, ya kan? Ini ada nggak disampaikan ibunya? Oh ya, anaknya masih 1 tahun ya sudah ya, bukan pos melahirkan. Oke, tetapi bidan ini sudah memberikan konseling kondar. Bahwasanya kondar itu sudah tahu semua ya. Nanti mungkin ada di soal berikutnya bagaimana itu kondar. Oke, kemudian klien menolak, ya kan? Klien menolak, sikap profesional kita ini apa? Kalau misalnya kita mengikuti pilihan klien gimana itu? Ya, kalau misalnya ini kita ikuti aja nih pilihan klien. Bu, pokoknya saya nggak mau nih pakai kondar. Ya wis lah kalau nggak mau. Terus apa? Terus apa fungsinya? Apa manfaatnya? Apa gunanya? Apa hasilnya yang dia dapatkan dari bu bidan? Gak ada. Mungkin. Nggak boleh ya. Kasih solusi dong, gitu kan. Nah, kemudian inform consent. Oh, kan karena ibu setuju nggak pakai kondar atau ibu menolak dalam kondar ini, inform consent buat surat persetujuan. Jadi kalau ada apa-apa nanti nggak tanggung jawab saya. No, ya. Jadi itu bukan juga salah satu sikap profesional gitu. Nah, merujuk ke SPOG, nah, sebenarnya kalau masih bisa dilakukan atau ditangani dengan baik ya, dengan mungkin kita memberikan konseling lebih baik lagi, kita jelaskan kembali lagi sesuai dengan alasan yang disampaikan oleh teman-teman ibu kita tadi, menjelaskan konsekuensi terjadinya kehamilan. Ini loh Bu, kalau sebenarnya ibu hamil dengan kondisi bayinya masih sekian, kemudian ini juga masih bisa kita atasi kok menunda kehamilan ataupun mengatasi terjadinya kehamilan, ya kan sebelum waktu itu. Nah, pakai kondar gitu. Saya rasa kalau seandainya kita menjelaskan kembali bagaimana konsekuensi terjadi kehamilan, saya rasa ibunya pasti akan memahami ya. Oke, dukungan psikologis. Kalau misalnya kita memberikan dukungan psikologis, boleh aja. Tapi kayaknya nih klien nggak ada masalah sebenarnya dengan kondisi psikologisnya aman-aman baik ya ibu-ibu ya. Jadi yang perlu kita berikan adalah menjelaskan konsekuensinya terjadinya kehamilan. Oke, kita kunci jawabannya ibu-ibu. Jelas? Setuju? Sepakat? Oke. Sepakat Ibu. Ya, silakan. Terima kasih, Bu. Karena nggak ada lagi sanggahan, silakan dibaca soal berikutnya. Langsung dijawab. Oke, ayo siapa yang sudah bisa menjawab? Apa nih jawabannya? Ya, jawabannya C, 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 C. Ya, rata-rata sudah saturasi jawabannya sudah tidak ada bervariasi ya. Oke, apa alasannya kira-kira ibu-ibu, teman-teman? Alasannya Izin nih. Bu, saya mau jawab Bu. Ya, silakan Ibu Kristina Yakni. Dari soal ini kita bisa lihat kata kunci yaitu mulutnya mencucu dan spasme pada otot wajah. Jadi itu biasa disebabkan oleh Clostridium tetani. Terima kasih Bu. Oke, teman-teman yang lain
Oke, kenapa ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa nggak kita pilih A aja, Neisseria GO, Mycobacterium tuberculosa, ya kan? Kenapa nggak kita pilih itu? Emang itu untuk apa, Bu? Ayo, ada yang bisa bantu jawabannya? Izin Bu. Oke, silakan Bu Ainal. Di sini Bu sudah didapatkan tali pusat berbau pus. Jadi ini berhubungan dengan tali pusat Bu. Sedangkan yang jawaban yang lain tidak ada hubungannya dengan tali pusat Bu. Makanya jawabannya C, Clostridium tetani. Oke, ya. Ini sepertinya ini tanda-tanda bayinya apa ini, Ibu-ibu? Tetanus neonatorum Terkena Bu. tetanus, Bu. Ya. Tetanus neonatorum, Bu. Oke, karena apa? Tandanya sudah jelas ya, mulut mencucu ya kan? Nah, ditambah lagi tali pusatnya berbau. Nih, kemungkinan ini ada pus lagi ya. Oke, Iya, ada tanda pus. diagnosa tanda-tanda dari apa namanya? Tetanus itu adalah mulut mencucu ya. Oke. Udah. Nah, jadi kenapa kita tidak pilih A, ibu-ibu, teman-teman semuanya? Nah, ini biasanya kalau Neisseria GO ini biasanya bakteri yang gram negatif. Ini yang mendominasi penyebabnya ini adalah infeksi ya, menular seksual, atau boleh juga kita katakan mendominasi ke GO ya, akibatnya nanti GO. Kalau seandainya Mycobacterium tuberculosa ini biasanya bakteri basil yang menyebabkan terjadinya TBC ya. Kalau seandainya Clostridium tetani ini karena tetanus ya, disebabkan adanya luka yang terbuka ya, infeksi kemudian mendominasi kejang otot. Nah, oke, kemudian virus varicella. Kalau virus varicella ini adalah virus RNA yang biasanya ini diakibatkan maaf, biasanya ini akibatnya adalah ruam ataupun campak. Jadi kalau misalnya campak itu biasanya rubella ya. Nah, yang diakibatkan oleh virus RNA. Kemudian Clostridium botulinum ini adalah bakteri anaerob juga ya yang menyerang bagian sistem saraf ataupun susun tulang belakang. Ini biasanya mengakibatkan kelumpuhan. Tapi kalau seandainya dari kasus ini adalah bisa kita lihat jelas bayinya terkena tetanus. Oke? Sepakat semua ya, teman-teman. Ada yang mau disanggah, ada yang mau diberikan tanggapan? Cukup? Pas? Pas, halo. Dengar Pas suara? Bu. Oke. Ini pas luar Pas, biasa nih ya. Ibu. Ini antara dua sebenarnya. Ini pas karena sudah waktunya sudah dekat istirahat atau pas sudah memang paham, tapi saya harapkan, saya yakin ini karena sudah paham ya, karena saya yakin ini ibu-ibu ini master of the master ini semua, karena sudah bidan-bidan senior ini semua ya. Oke, silakan dibaca soal nomor berikut. Oke, silakan dijawab ibu-ibu. Silakan dijawab. Ya, kita lihat pilihan jawabannya adalah masih lama yang menjawab, masih satu orang. Pilihannya Ibu Luciana, pilihannya A. Yang lain teman-teman Ibu. Ya, silakan dipilih jawabannya. Oke, ini A, 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 A. Oke, semuanya rata-rata A. Kayaknya nggak ada pilihan jawaban selain A ini. Oke, ada kira-kira yang memberikan alasan atau jawabannya, tanggapan Ibu-Ibu boleh, silakan. Teman-teman yang lain boleh. Ya, silakan. Baik, Ibu. Ya, Bu Luciana lagi ya. Oke, silakan Bu Luciana. Yang lain kayaknya malu-malu Ya. ya, Bu Lucia. Ya, baik Ibu. Di sini tadi kita pilih jawaban menggunakan penyangga tangan karena kita lihat di sini Bu,
ada bahwa tidak pernah jatuh ataupun kecelakaan. Jadi kita lihat bahwa penggunaan penyangga tangan ini pada ibu hamil yang mengalami nyeri tangan, eh, ya itu sangat dibutuhkan karena pada kehamilan sering kita temukan bahwa sering terjadi peningkatan hormon seperti relaksin, Bu, yang bisa menyebabkan pembengkakan jaringan, jadi terutama di area pergelangan tangan. Jadi dengan pemberian penyangga tangan itu akan sangat membantu keadaan ibu untuk menstabilkan kembali keadaan di pergelangan tangannya. Demikian, Ibu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Luciana. Yang lain, teman-teman? Oke, ayo. Alasannya ini apa ini? Ini data fokusnya apa? Oke, boleh. Data fokusnya ini keluhan ibu hamilnya nyeri, ya kan? Nyeri di pergelangan tangan. Sudah 1 minggu yang lalu ya. Tapi nggak ada jatuh, nggak ada kecelakaan. Tapi ini kesemutannya setelah mengangkat berat. Nih, ya kan? TTV-nya aman, aman ya. IMT-nya aman, semuanya aman. DJJ-nya juga aman. IMT ini hanya pengecoh kadang-kadang ya. Ibu jangan jangan terkontaminasi dengan pengecoh. Ingat ya. Oh, karena IMT-nya ini kayaknya jawabannya ke IMT. Coba lihat jawabannya. Pasti akan mendominasi ke tangan. Berarti masalah yang perlu kita kasih solusi ini adalah di bagian tangan, gitu kan? Iya, iya. Nah, apa asuhan yang paling tepat? Kita berikan tadi teman kita, kenapa nggak kita suruh istirahat aja, Bu? Yuk, kita suruh istirahat berulang sejenak saat beraktivitas berulang. Ayo, kenapa nggak kita suruh istirahat aja? Boleh ya, boleh kita suruh istirahat. Tapi kan sepertinya dengan kondisi eh, si ibu hamilnya istirahat, apakah mengurangi rasa nyerinya? Apakah mungkin boleh mengurangi rasa nyeri, tapi saya rasa tidak lebih spesifik untuk mengurangi keluhan di nyeri pergelangan tangan. Oke, kompres air hangat boleh, tapi ini nggak spesifik karena ini bisa jadi setelah nanti kompres air hangat terus nyeri lagi gitu ya. Oke, kemudian bra khusus. Nah, ini apa hubungannya ya? Kalau misalnya tangannya yang sakit, kok branya yang digunakan ya? Branya yang diganti. Oke, spesifik. Membatasi gula garam. Oke, membatasi gula garam boleh, boleh juga kita suruh membatasi gula garam. Tapi dengan TTV yang kita lihat ini kayaknya kondisinya aman-aman semua ya, tidak ada yang ya menunjukkan adanya masalah dengan kondisi badan imun si bayi, si ibu. Nah, berarti apa nih jawaban yang paling tepat? Nih, kita tahu ibu-ibu, biasanya pada ibu hamil gimana? Pada ibu hamil ini sangat sering ya, tadi ibu sampaikan kalau misalnya kita di lapangan ibu-ibu bidan ya, nggak praktek pasti always atau bahkan mayoritas ibu-ibu itu ibu hamil mengatakan keluhannya ini nih kram, kesemutan di tangan gitu ya atau di bagian perifer yang lain, kaki kah, ekstremitas bawah kah, atas kah. Tapi kalau CTS itu biasanya carpal tunnel syndrome ini biasanya eh, terjadi jepitan saraf pada pergelangan tangan. Jadi ini sering terjadi pada ibu hamil. Ini karena apa? Karena memang tubuh ibu hamil menyimpan lebih banyak cairan sehingga terjadi penumpukan di dalam satu tempat, khususnya di ekstremitas, mungkin bawah ataupun atas. Oke, jadi sindrom karpal ini biasanya masih dalam kategori fisiologis ya, ibu-ibu pada ibu hamil. Jadi sampai nanti pada ibu hamil, solusinya apa? Ya kita berikan penyangga dari tangan tersebut atau pergelangan yang merasakan nyeri. Oke. Sudah, ibu-ibu bisa ya? Jadi semua jawabannya sudah jelas dan jawabannya juga semuanya sama. Oke, silakan dibaca soal berikutnya. Silakan langsung dijawab. Oke, ayo silakan dijawab. Apa jawabannya ibu-ibu? Belum ada yang menjawab ya? Oh, sudah ada yang menjawab. Oke, jawabannya ini ada pilihan S. Ini nggak salah ketik nih, Bu. Nggak ada pilihannya S, Bun. Pilihan jawabannya A sampai E doang. Oh, ada yang pilih S ya? Oke, ada yang pilih E, E.
E. Ada yang E, ada yang A. Ayo, yang mana satu? Ini, Ada rumah sakit, oke, ada yang milih, ini ada dua jawaban ini. Ada yang milih A sama E. Oke, silakan kasih alasannya, Bu. Kenapa Eh, kira-kira bisa pilih A ataupun E? Boleh, siapa? eh, Baik Ibu, Silakan. terima kasih Ibu, Ya. izin Ibu waktunya. Kalau A saya rasa tidak mungkin Bu, karena rujuk ke rumah sakit, karena pasiennya itu sudah datang ke rumah sakit. Hmm, benar sekali. Jadi iya, jadi dengan keadaan seperti data fokus ini, ya kita harus mengobservasi bagaimana keadaan janin di Oke, dalam oke, uh, boleh. di Iya. rahim. Oke, data fokusnya lihat ibu-ibu. Ayo pelan-pelan dibaca. 1 menit kan waktunya tadi? Nih, ayo. Iya, ini oke, mayoritas pilihan jawabannya adalah E ya. Oke, ini mungkin tadi pilihannya A karena kurang fokus ya. Ini kemana sebenarnya tempatnya? Ini kasusnya sudah di rumah sakit. Kok kita rujuk lagi ke rumah sakit? Rumah sakit mana pun gitu ya. Oke, alasannya kenapa pilih E, ibu-ibu? Semuanya ini rata-rata pilih E ini, Ibu Eka, Karena DJJ-nya 160, Bu. ya, Dan itu karena ya Ibu Yuliana Buat ada janin Bu. JJ-nya ya. karena DJJ-nya 160 kali per menit dan Kemungkinan itu apa demam, ini? Bu. Fetal distress. Ya, fatal distress ya. Oke, jadi apa asuhan yang paling mungkin kita berikan? Oke, ya, benar ya. Sangat tepat sekali. Ini keadaannya ini DJJ-nya sudah 160 kali per menit. Kemudian kontraksinya juga agak sedikit menurun ya. Kemudian air ketubannya gimana, Bu? Air ketubannya juga sudah berwarna keruh. Berarti tes lakmus positif artinya sudah pecah ketuban, ya kan? Selaput ketuban sudah pecah. Nah, kalau seandainya yang ditanyakan adalah apa asuhan yang paling tepat dalam keadaan ini? Keadaan umumnya sudah lemah loh, Bu ya. Keadaan umumnya sudah lemah ya kan? Ibunya sudah lemah, kemudian kondisinya juga DJ-nya seperti ini. Nih, karena nggak mungkin kerujuk rumah sakit karena keadaannya adalah kasusnya adalah di rumah sakit. Jadi yang paling tepat adalah kalau kita suruh tira bareng, Bu, boleh? Bisa ya? Bisa nggak, ibu-ibu? Bisa Bisa ya nggak Bu, kalau untuk untuk menurut jadinya penilaian itu bisa Bu. ya, tetapi masih Ini kurang kan fokusnya spesifik. kepada Kalau DJ disuruh kan tira bareng, nggak DJ-nya bisa spesifik. naik, bisa menurun nggak atau bisa normal? Nggak mungkin. Nggak Belum mungkin. tentu ya. Oke. Kalau seandainya kita kasih antibiotik, nah ini juga ada apa? Boleh juga mungkin nanti akan tindakan dokter akan memberikan antibiotik ya kan supaya tidak terjadinya infeksi atau tapi itu SOP atau tupoksi dari dokter ya ibu-ibu ya. Tapi kalau seandainya kita berikan mobilisasi gimana? Kita mobilisasikan aja lah Bu. Yang Gimana? nggak mungkin Bu, karena sudah ketuban pecah dini Bu. Udah ini Iya. ada tes labmu sudah positif Bu. Berarti udah Oke, ada ketuban. iya benar. Kalau sudah tes langus positif berarti ketubannya sudah pecah ya. Nggak mungkin lagi kita kondisinya itu kita berikan suruh dia mobilisasi. Nah gimana jadinya? Berarti observasi keadaan kesejahteraan janin. Karena kita tahu kalau lihat di penjelasannya di gambar ya ibu-ibu, kalau kondisinya ibunya si bayinya ini sudah kita waspadai seperti yang disampaikan Ibu Yuliana tadi sudah termasuk golongan ke fatal distress ya. Fatal distress itu nah detak jantungnya sudah abnormal, sudah bahkan di atas ataupun bahkan kurang dari normal. Oke? Ya, jelas ya ibu-ibu semua ya. Oke, bisa kita lanjut soal berikutnya. Silahkan dibaca soalnya, langsung dijawab. Oke, jawabannya ada yang pilih E. Oh ya, semuanya rata-rata E kayaknya ya. Gak ada pilihan jawaban yang lain. Kenapa? Ini janjian nih pilihan jawabannya E. Apa alasannya ibu-ibu? Boleh yang lain ibu-ibu kasih alasan? Silakan. Bu izin jawab Bu. Ya, silakan Bu Dela. Ya, yang kita tahu bahwa aturan pemberian kontrasepsi darurat itu adalah batasnya 72 jam atau 3 hari setelah suami istri melakukan senggama, Ibu. Di sini yang kita dapati bahwa eh,
ibu melakukan senggama dan berhubungan seksual 2 jam yang lalu. Artinya eh, artinya bahwa kondomnya kan bocor, Bu. Jadi batas maksimal seorang ibu yang setelah melakukan senggama itu 72 jam, Ibu. Oke, I- ini lanjutan dari kondar tadi ya ibu-ibu ya. Kalau bidan nggak mungkin lagi nggak tahu kondar ya Bu ya. Oke, sudah pakarnya semua. Ya, jadi kita harus tahu batas minimal pemberian dari kondar dan juga batas maksimal biasanya ini minimal itu 12 jam atau kalau mau lebih efektif lagi sebenarnya dalam 24 jam ya ataupun dalam 2 jam pertama itu sudah bisa kita berikan kondar ya kalau mau yang paling ini tapi minimal dia 12 jam pemberian pertama. Oke, kemudian batas maksimal itu pemberian kondar adalah 72 jam ya hari ya. Jadi sebelum terjadinya ovulasi. Nah, kemudian kalau untuk jenis-jenisnya saya rasa ibu-ibunya sudah lebih tahu ya ibu bidan ya. Nggak ada lagi yang nggak tahu. Ini apa Bu kondar gitu ya. Biasanya kalau kondar itu ya ada juga sesuai dengan inilah ya Bu ya. PT yang mungkin ngeluarin ini. Kadang-kadang beda nama juga ya. Kebanyakan kita mungkin menggunakan Posnor 2, kadang juga Levo, yang Pospil, macam-macam lah. Jadi kalau seandainya eh, apa namanya kondar ini bisa digunakan dengan digambar di layar ya. Oke, silakan kita baca soal berikutnya. Silakan dibaca ibu-ibu, langsung dijawab. Oke, silakan Bu Yeni, ada izin ya. Oke, pertanyaan. Ya, jawabannya mayoritas ya, pilihannya mayoritas nggak ada yang lain kayaknya. Oke, yuk silakan. Karena tidak ada lagi pilihan jawaban selain ada yang bisa memberikan langsung tanggapan, kasih alasannya ibu-ibu. Boleh gantian dengan temannya yang lain, silakan. Ayo ibu-ibu, mungkin di beberapa teman-teman sudah ada menghadapi yang seperti ini ya, khususnya ada pasien dengan kondisi seperti ini. Ayo, apa yang kita lakukan ibu-ibu? Pasuan yang tepat. Halo, dengan pilihan jawabannya ibu-ibu Izin Ibu ya menjawab. silakan Ibu Dela. Eh, saya menjawabnya memberi kesempatan meluapkan kesedihannya dikarenakan ini kan usia ibu umurnya 27 tahun dan dia kehamilan anak pertama. Terus bayinya juga baru meninggal karena cacat bawaan. Jadi secara psikisnya dia butuh pendampingan seseorang untuk meluapkan kesedihannya. Seperti itu, Bu. Jadi kalau kita menjelaskan penyebab kematian bayinya tidak mungkin lagi karena dia sudah tahu bahwa bayinya meninggal karena cacat bawaan. Kalau untuk meminta bantuan bagian psikiater, menurut saya itu terlalu berat karena dia tidak secara psikis psikolognya tidak mengarah untuk harus dibawa ke Oke. psikiater kayak gitu Ibu. Terus kalau untuk memfasilitasi makanan minuman tidak ada pengaruhnya ke kasus yang ada di 143 ini. Oke. Memberikan nasihat atas kehilangan ketika seseorang sudah merasakan kesedihan ataupun kehilangan untuk diberikan nasihat pun tidak ada gunanya lagi seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dela. Ya, yang lain ada yang mau ditanggapi? Ada yang mau disanggah? Oke, bisa kita lihat. Nah, ini salah satu apa itu? Kalau tadi di kasusnya ini kita sudah tandai ya keluhannya ibunya baru nifas 2 hari ya. Hari kedua ya di rumah sakit keadaannya sedih wajar ya. Karena apa? Ibunya baru kehilangan bayinya ya kan Bu. Nah, jadi ini adalah bagian dari apa? Bagian dari menurut dari pakar ya, Pak Elizabeth Ross bahwasanya penerimaan ya penerimaan dalam psikologis kita dalam berduka itu nggak ada orang yang berduka itu langsung menerima kayak oke nggak masalah ya udah bapak diterima itu kayaknya sih
secara umum nggak ada ya ibu-ibu, mungkin ada beberapa orang saja, tapi satu beberapa ribu orang mungkin, tapi itu pasti ada tanda kutip penyebab sebab akibatnya. Nah, tapi kalau sebenarnya sesuai dengan psikologis ya, psikologis manusia ini, nah itu pada saat penerimaan itu yang pertama sekali adalah penyangkalan ya, denial dulu ya, kemudian anger ataupun amarah, kemudian tawar-menawar, bargaining, kemudian depresi dan juga penerimaan. Jadi sebelum dia masuk ke tahap penerimaan itu ya wajar dia pasti nyangkal dulu, ah nggak mungkin gitu ya, kok bisa seperti ini gitu. Nah, itu dulu harus kita pahami ibu-ibu ya. Yang jadi 5 tahapan ini harus paham. Nah, jadi yang kita berikan atau yang kita lakukan adalah asuhan apa? Kita nggak mungkin, tadi sudah dijelasin Bu Dela ya, nggak mungkin kita jelasin lagi penyebab kematian bayinya, tuh kan. Terus kita undang psikiater, terus langsung dikonsultasikan gitu kan. Kalau seandainya kita memberikan makanan minum, ya boleh-boleh saja. Tetapi dengan kondisi psikolog saat ini, apakah akan bisa mengobati seketika gitu kan? Nggak mungkin ya. Tapi kalau seandainya kita memberi kesempatan meluapkan kesedihannya, itu yang paling tepat ya. Jadi asuhan yang paling tepat adalah berikan kesempatan si ibunya untuk meluapkan segala kesedihan yang dialami saat ini. Oke, saya, ibu-ibu, sudah sama-sama kita pahami. Oke, boleh kita lanjut, ibu-ibu. Oke, silakan dibaca soalnya, langsung dijawab di kolom chat. Oke, jawabannya ya C, 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 C. Yuk, silakan. Nomor 144. Eh, rata-rata ini jawabannya C. Apa ini alasannya ibu-ibu? Tidak ada pilihan jawaban selain C ini soalnya. Oke, yuk, silakan. Ada yang bisa ngasih tanggapan? Ada yang bisa kasih tanggapan, ibu-ibu? Apa alasannya kira-kira kenapa kita ibu-ibu memilih C, menilai mutu layanan? Ya, ada yang bisa membantu memberikan alasan? Silakan, ibu-ibu. Halo, ibu-ibu. Ya, oke. Tidak ada yang bisa memberikan alasan kenapa ini Eh, pilihnya. Ya, silakan Bu Lucy. Ibu, makasih Bu. Berhubung tidak ada teman yang mencoba menjawab, saya coba ya Bu. Kita memilih menilai mutu pelayanan kebidanan karena kita lihat di sini data fokusnya Ibu ada peningkatan jumlah K4 berdasarkan hasil laporan dari desa dari yang tadinya 75% menjadi 90%. Ini berdasarkan pengolahan dan analisa data yang kita temukan di lapangan. Jadi di sini eh, kegiatan tersebut bisa diperoleh, hasilnya bisa kita dapat itu setelah kita nilai mutu pelayanan kebidanan di daerah layanan kesehatan kita tersebut, Bu. Demikian. Oke, terima kasih kepada Ibu Luciana. Ada tanggapan yang lain, teman-teman? Ini perlu penganalisaan ya. Jadi kalau soal-soal seperti ini sebenarnya kita juga dibutuhkan ya. Kuncinya Ibu-ibu dibutuhkan untuk menganalisa ini ngapain nih gitu ya. Oke. Ya, benar sekali ya. Jadi kalau kita lihat kondisinya ini, data fokusnya adalah bidan koordinator melakukan pengolahan data dan juga analisa data terhadap laporan bidan desa. Nah, yang mana laporannya ini, nah ini ya, laporannya mungkin disampaikan ada sekitar ya peningkatan ya dari sebelumnya menjadi 90% seperti itu. Nah, ini hasilnya. Nah, tapi kita tidak berpatokan ke hasilnya. Yang ditanyakan di kasus ini adalah bidan koordinator sedang melakukan pengolahan data ya dan analisis terhadap laporan bidan desanya. Ini bidan desa melaporkan ke Bikor. Nah, kira-kira apa apa tujuannya Bikor ini melakukan ini tindakan tersebut, melakukan analisa laporan bidannya. Nah, jadi benar ya ibu-ibu ya. Jadi kita tujuan kita itu bidan koordinator melakukan ini adalah untuk menilai bagaimana mutu pelayanan kebidanan
yang memang yang diberikan oleh bidan desa tersebut. Nah, yang mana sesuai dengan kementeriannya. Jadi yang bahwasanya di sini bahwasanya indikator mutu ya, mutu dari pelayanan kesehatan atau pelayanan kebidanan kita ini yang pertama sekali adalah untuk melihat mutunya itu harus jelas nih pengumpulan datanya, validasi, analisis, kemudian pelaporan. Jadi dengan begitu, dengan kita tahu apa datanya, dengan kita validasi benar-benar, dengan kita lihat dan analisa, maka kita akan bisa menilai bagaimana kualitas ataupun mutu dari pelayanan. Oke, kalau cuma kita mengidentifikasi masalah si klien, masalah dari situasi kondisi pelayanan kebidanan tersebut, ya boleh, tapi hanya mengidentifikasi doang. Kayaknya sih belum begitu tepat, spesifik ya, kondisi ataupun yang dilakukan oleh si Nikon. Nah, mengevaluasi upaya yang sudah dilakukan, benar. Tetapi dengan kita menganalisa kan dengan sendirinya juga akan mengevaluasi bagaimana apa upaya yang dilakukan oleh laporan-laporan dari bidan desa tersebut. Kemudian memprioritaskan pelayanan sesuai, ya. Benar, ya kan? Dengan nanti kita tahu, kita analisa kasusnya ini atau laporannya, maka kita akan tahu prioritas masalah yang mungkin ada di lapangan atau yang ada di puskesmas tersebut. Meningkatkan jumlah capaian, ya jelas ya. Kemudian kalau seandainya kita sudah tahu apa akar masalah, kemudian apa kita tahu untuk nanti evaluasi ataupun RTL-nya, rencana tindak lanjut, ya. Oke, dari setiap capaian yang mungkin akan kita capai sesuai dengan visi misi dari tempat kita bekerja. Oke, saya ibu-ibu jelas ya semua ya. Iya, Bu. Oke, Bu, kita sedikit lanjut. menambahkan Bu, Oh iya, silakan Bu Ruti. kebetulan juga Bu di puskesmas kita itu ada namanya ILP Bu. Di situ kita ada juga namanya tim mutu Bu. Jadi disinilah dia menilai mutu Oh iya layanan ya. kesehatan dari berbagai Keren. klaster. Demikian Bu. Ya, berarti bukan lagi di dunia pendidikan saja ataupun di lembaga-lembaga yang apa ya khusus ya. Berarti di puskesmas juga sudah ada ya lembaga Ada untuk tim mutunya nilai. Bu. Oke, mantap Iya, ya. Bu. Oke, silakan. Silakan dilihat soalnya langsung dijawab. Ya, silakan. Nih, jawabannya apa nih? Ya, Abu, A, 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 A. Nggak ada yang lain jawabannya kayaknya. Selain A, ya langsung dijawab, Bu. Ibu-ibu yang di rumah sakit mungkin bisa dijawab ya kan? Ini kasusnya pasti lebih sering ibu-ibu yang di rumah sakit yang menghadapi seperti ini. Nah, apa fokus informasi? Ada pasien ibu nifas, posiksu, ya kan? Ini mau pulang, terus ibu bidannya atau perawatnya memberikan informasi. Apa yang lebih difokuskan? Ibu? jadwal kontrol ulang, Bu. Oke, Jadwal kalau kontrol ya. jadwal kontrolnya Bu. Sudah paham lah ya kalau untuk kasus ini ya. Karena Sudah, Ibu. kita jangankan di rumah sakit ya, kalau di eh, bidan juga saya rasa poin yang penting kita itu harus sampaikan adalah bagaimana jadwal kontrolnya. Kalau misalnya kita, kenapa nggak kita suruh aja Bu, pada saat kita memberikan penkesnya itu pasti sudah kita berikan ini ya kan, sudah kita berikan pasti dietnya gimana, makanannya gimana, kemudian rencana hubungan seksual ini mungkin boleh kita nanti berikan atau kita sampaikan pada saat kunjungan ya, kunjungan berikutnya. Kan nggak mungkin nih masa nifas baru 2 hari ataupun baru dari belum selesai masa nifas sudah ini konsultasi untuk hubungan seksual ya, mungkin yang besar masih jauh ya. Konseling mobilisasi dini boleh, tapi saya rasa di rumah sakit juga pada hari kedua atau sebelum pulang juga sudah pasti mobilisasi dini. Bahkan dalam 24 jam pertama juga klien yang sudah melahirkan ada post-shock ini sudah pasti kita memberikan konseling mobilisasi dini. Konseling eliminasi sudah pasti karena eliminasinya baiklah maka kita lakukan, mungkin ibunya sudah anjurkan pulang ya. Nah, jadi yang paling tepat adalah kita berikan informasi yang penting kepada ibu terkait jadwal kontrol ya. Karena apa? Ini adalah bagian dari
COC ya, continuum of care. Jadi kesinambungan itu ya bukan hanya selesai selesai di rumah sakit, wis pulang, wis lah ibunya biar berkembang ya kan. Biarkan dia mau memahami dengan ilmunya sendiri, biarkan dia tanya sana sini terserah dia. Tidak juga ya. Tapi jadwal kontrol yang mungkin akan kita sampaikan ini juga bagian daripada suatu kegiatan secara continuum of care. Oke, cukup Ibu-ibu, pas, masih semangat, masih Kasih ya Bu. Masih semangat semangat ya. Ibu. Nah, oke, kalau sudah ya mohon maaf bagi yang berpuasa juga boleh nyambi istirahat ya, karena kita juga tidak sampai mengeluarkan tenaga besar ya. Oke, silahkan soal berikutnya, silahkan dibaca, langsung dijawab. Ya, silakan. Apa ini jawabannya? Iya. Ya, ada yang bisa menjawab? Ini pilihan jawaban teman-teman di kolom chat B. Ini rata-rata B nih. Ada yang B, ada yang ayo, ayo. Silakan, apa yang mau kita jelaskan nih? Kenapa kita pilih B? Menjawab Bu. Ya, silakan. Apa alasannya kira-kira kenapa pilih B, ibu-ibu? Ada yang bisa? Ini ibunya masih hamil 8 minggu atau trimester 1 awal kehamilan Bu. Nah, dari vital sign ibunya normal, sudah positif hamil, ditandai dengan HCG urinnya positif. Keluhan ibunya keluar darah dari jalan lahir, berupa bercak kali aja Bu di awal kehamilan. Jadi Ya. saya pilih fisiologi kehamilan karena di awal kehamilan itu spotting atau bercak darah sekali saat awal kehamilan itu adalah fisiologi dalam kehamilan. Oke, mantap. Eh, ada alasan yang lain, teman yang lain selain ibu, ibu siapa tadi yang menjawab ya? Maaf. Ibu siapa yang menjawab? Ibu Esther. Oke. Saya rasa dari kasus ini sudah jelas ya ibu-ibu ya. Ini kayaknya kondisi ibunya ini adalah masih fisiologis kira-kira? Ibu-ibu? Masih fisiologis Fisiologis? Bu. Oke. Masih Masih. fisiologis Bu. Ya, masih fisiologis ya. Jadi salah satu fisiologisnya tanda-tanda kehamilan itu ya sign of pregnancy ya, sign of pregnancy ini banyak ya ibu-ibu yang ada yang dikatakan tanda Hegar, tanda kalau ibu bisa coba direview dulu, dikembalikan dulu, ingat-ingat dulu waktu kita kuliah itu ya D3 ya paling getolnya itu kalau kita belajar tanda-tanda kehamilan itu adalah tanda Ballotman ya kan, tanda Hegar, tanda Piskasek, apalagi ibu-ibu masih ingat nggak? Tanda apa lagi ibu-ibu kira-kira yang perlu kita ingat pada saat eh, ibu hamil? Nah, ya oke. Jadi kalau kita lihat yang dikatakan dari kasus tersebut, ini ibunya hamil 8 minggu. Kemudian pernah keluar darah, ya kan? Pernah keluar darah dari jalan, tapi hanya berupa bercak, ya kan? Dan hanya sekali aja di awal kehamilan. Dan sekarang usia kehamilan 8 minggu, nggak ada lagi keluar bercak tadi gitu ya. Nah, jadi ini kemungkinan besar yang kondisi si edukasi yang perlu kita sampaikan kepada ibunya perlu nggak nutrisi? Ya bisa ya, nutrisi boleh ya. Ibu hamil juga pada saat kita memberikan Menkes, kita memberikan bagaimana Menkes tentang kebutuhan nutrisi. Tapi dengan kondisi yang keluar bercak ini ada hubungannya enggak? Kayaknya masih jauh ya, belum spesifik. Tapi yang perlu lebih dominan yang kita jelaskan adalah terkait fisiologi dari kehamilan ini. Hal yang ibu alami itu adalah hal yang normal. Karena itu adalah salah satu bagian dari sign of pregnancy ya, atau tanda Hartman. Jadi kalau misalnya bercak itu biasanya tanda Hartman.
Nah, di layar bisa dilihat ini. Bedanya tanda Hartmann dengan menstruasi itu udah jelas ya. Dari tanda Hartmann itu biasanya terjadi pada saat implantasi. Jadi biasanya darahnya itu agak sedikit ya warna coklat ya mungkin ataupun mungkin seperti pink, namanya juga bercak ya. Kemudian seperti jumlah harinya juga atau mungkin lamanya juga tidak begitu lama ya. Tadi kan sudah disampaikan hanya cuma sekali ya kan, benar ya. Jadi bisa jadi mungkin dalam 2 hari pertama ataupun pada saat beberapa waktu setelah dia tahu hamil saja. Tetapi tidak berlanjut. Beda dia dengan periode bleeding ya ataupun menstruasi. Kalau menstruasi kan ini darahnya merah segar, kemudian jumlahnya pasti banyak ya kan ibu-ibu ya, kemudian ada nyeri haid atau disminor. Tapi kalau seandainya tanda Hartmann itu nggak ada nyeri, bahkan mungkin nggak nggak ada dirasakan ya rasa nyerinya ya. Kemudian hanya sedikit spotting aja, warnanya juga tidak begitu merah, mungkin warna coklat atau pink. Lamanya juga tidak begitu lama. Nah, jadi ini juga boleh kita sampaikan kepada ibu-ibu hamil ya. Oke, nah tanda-tanda kehamilan ya, boleh juga. Masih ingat nggak tanda Ballotman? Tanda Ballotman itu kalau seandainya kita raba, itu adanya seperti kolam ya. Kolam kalau misalnya pada saat kita PT, itu adanya, berarti ada isi dari kantong rahim, ya kan. Kemudian tanda apalagi Ibu? Tanda gudel ya kan. Tanda gudel itu apa? Saya kalau tanda gudel itu servisnya sudah lunak, ya kan, di gambar. Kemudian tanda Chadwick, tanda Chadwick itu biasanya mulut rahimnya itu atau servisnya itu seperti berbau ataupun ya kebiruan ya. Kebiruan itu biasanya piskasek. Maaf, Chadwick ya. Kalau misalnya dia piskasek, kalau piskasek biasanya itu uterusnya itu agak sedikit asimetris ya, tidak seimbangnya ya, tidak asimetris lah pokoknya ya. Kemudian apa lagi, tanda apa lagi ibu-ibu? Tanda Hegar ya kan, tanda Hegar itu biasanya rahimnya ini ya ismus uterusnya itu ya agak sedikit lunak. Oke, ini mungkin diri kalau kembali ya ibu-ibu. Saya rasa ibu-ibu semua sudah ingat, sudah tahu ya. Kalau seandainya kita memberikan tanda bahaya ibu hamil, boleh aja, tapi itu sebenarnya bukan bahaya. Jadi sebaiknya kita hanya memberikan edukasi terkait fisiologi kehamilan. Apalagi persiapan persalinan, masih 8 minggu pun gitu ya. Masa kita langsung memberikan edukasi bagaimana persiapan persalinan. Kalau istirahat juga boleh, tapi dengan tanda-tanda vitalnya, saya rasa semuanya fine-fine saja. Jadi tidak ada yang mendukung kepada pola istirahat. Oke, cukup ibu-ibu, pas. Bisa kita lanjut. Bisa Ibu. Silahkan. Ada yang mau ditanggapi? Kalau enggak, ada yang mau ditanggapi? Eh, Masih ibu-ibu? Cukup? Mungkin ada sedikit Bu. Ya, silahkan. Sebenarnya ya Bu, dari setiap option ini sebenarnya jawaban itu semuanya benar Bu. Hanya Ya. saja dengan pemberian edukasi pendidikan pendidikan fisiologis kehamilan udah merangkap semuanya Bu, karena fokus kita Nah, pada tujuan Penkes ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu terhadap perubahan normal selama kehamilannya. Jadi sehingga ibu tersebut mampu beradaptasi secara fisik dan psikologis serta mampu melakukan deteksi dini terhadap bahaya kehamilannya. Apalagi ada riwayat pernah ada pengeluaran darah pada kehamilan sebelumnya. Demikian Ibu. ya, kasih. Oke, mantap ya Bu Yuli Luciana. Silakan soal berikutnya, silakan dibaca, dilanjut langsung dijawab. Ya, ini jawabannya pilihannya ada A. Oke, apa kira-kira yang alasannya ibu-ibu? Ini rata-rata. Ini A. Yo, kira-kira gimana? Kenapa kita berikan A? Kenapa solusinya pengaturan posisi? Boleh langsung dikasih alasannya aja ibu-ibu. Baik Ibu. Kita memberikan tanggapan. Oke, Bu Luciana. Baik Bu, pengaturan posisi adalah pilihan kita karena kita lihat data fokusnya bahwa ibu tersebut ada keluhan dadanya terasa sesak jika dia berbaring terlentang. Jadi dengan perubahan posisi, misalnya dia miring kiri, mungkin rasa sesak itu akan berkurang. Demikian Bu.
Oke, terima kasih kepada Bu Luciana. Boleh kita lihat nih, kira-kira data fokusnya di mana? Ayo ibu-ibu. Posisinya ibu hamil, ya kan? Data fokusnya itu adalah ibu hamil 30 minggu, kemudian dia terasa sesak kalau dia tidurnya, iya, telentang, tapi tidak ada riwayat masalah yang lain ya, aktivitas juga Tidak nggak ada masalah asma ya. juga tidak ada. Iya, oke, ini aman semua ini ya, TTV-nya juga aman, semuanya aman. Yang paling tepat edukasinya kita berikan apa? Biasanya kalau kita di lapangan kita sampaikan, udah Bu, biasanya itu normal, normal saja gitu ya. Ayo, gimana? Apa yang kita berikan ibu-ibu edukasinya? Ya, edukasinya adalah tentang posisi. Pengaturan posisi yang harus perlu diperhatikan oleh ibu hamil. Karena apa? Ibu-ibu beberapa jurnal yang mengatakan bahwasanya posisi supin ya, supin hypotensional syndrome pada kehamilan itu sering terjadi. Ya kan? Kenapa? Kenapa biasanya posisi telentang ini agak sedikit ya memang agak nyaman sih pada ibu hamil. Tapi kemungkinan besar dan mayoritas ini nih. Penekanan vena cava. Iya, terjadinya penekanan pada vena Vena cava, cava. ya kan? Penekanan vena cava nih di bagian bawah. Nah, sehingga apa ini? Pada biasanya kalau seandainya SHS itu terjadi pada usia kehamilan trimester 2 atau 3, yang mana terjadinya penurunan tekanan, ya kan? Sehingga bisa menyebabkan apa? Kondisi ibunya itu ya sesak ya. Sesak. Karena itu tadi disampaikan Bu Luciana ya, terjadi penekanan pada vena cava posterior, ya kan, penekapannya inferior, maaf, vena cava inferior, kemudian sehingga aliran darah yang balik ke jantung itu berkurang, kemudian timbul sesak, kan bisa pusing ya, dan ada ketidaknyamanan pastinya. Oke, jadi posisi yang bagaimana yang sebaiknya yang disampaikan, yang sebaiknya dilakukan pada ibu hamil pada saat ya posisi ini mungkin boleh Miring kiri. posisi sim, boleh tidak digambar ini ya. Ada Ya, mungkin posisi miring. makan bantal di bagian kaki gitu. Nah, jadi kalau seandainya kita berikan olahraga juga sepertinya boleh ya, tapi dengan kondisinya ini keadaannya itu kasusnya itu posisi ibunya terlentang ini kok bisa sesak, kita suruh olahraga gitu kan nggak mungkin ya. Oke, kemudian kita relaksasikan boleh, tetapi memang kondisi si klien si pasien dengan masih posisi supin ataupun terlentang ya masih belum bisa tuh relaksasi, kan ibu hamil, ingat vena cavanya gitu ya. Kemudian nutrisi seimbang boleh, tapi TTV-nya itu kan aman aja, nggak ada masalah dia dengan tanda-tanda fisik ataupun vitalisi ibunya. Ini tanda bahaya kehamilan, benar, ini bisa jadi bahaya kalau seandainya posisi dari supin sindrom ini tidak dikondisikan dengan baik, tidak diminimaliskan. Oke, bisa? Cukup jelas ibu-ibu? Jelas? Cukup jelas, Bu. Oke. Karena tidak lagi tanggapan, silakan dibaca dulu soal yang berikutnya, langsung dijawab ya. Ayo ibu-ibu, jawabannya, oh ya, ada yang menjawab D, transfusi darah. Ya, ibu yang lain, ibu-ibu, apa jawabannya kira-kira kenapa bisa transfusi darah? Ada yang bisa memberikan sanggahan langsung? Oke, ada Ibu Intan, Bu Nur Hayati, ada juga ibu yang lain ini. Pilihan jawabannya. Yuk, siapa yang bisa memberikan alasannya? Boleh, silakan ibu-ibu. Silakan ibu-ibu, alasannya apa ini? Kenapa pilih alasannya transfusi darah? Apa masalahnya? Izin Ibu. Boleh, silakan. Siapa ini yang mau nanggapi? Ya, Bu. Ainal, Bu. Aduh, suaranya. Siapa ini yang bisa Suaranya mendengar? balance. Luciana atau ibu siapa ini? Bu Ainal, Bu. Ya, Ibu Ainal. Belum. Uh, Silakan, Bu. Izin Bu, saya ingin menjawab. Jawaban saya adalah D, transfusi darah, karena di sini
pendarahan aktif sampai 550 cc. Kemudian keadaan ibu lemah, Bu, dan terdapat robekan serviks dengan ujung luka sulit dijangkau, Bu. Oke. Ya, jadi kemungkinan besar diagnosanya apa ini, Bu? Perdarahan ya? Perdarahan, Bu. Oke. Nah, jadi dengan kondisinya ini sudah di mana? Di rumah sakit ya, teman-teman ya? Oke, Iya, sudah Bu. di rumah sakit. Rumah sakit. Kemudian, kenapa kita nggak kasih laparotomi aja langsung? Ayo. Kenapa dengan kondisi ibunya laparotomi aja? Gitu. Ada nggak yang bisa memberi Gimana, Bu? Kenapa kita tidak memilih A saja laparotomi? Masih bisa diantisipasi dengan pemberian darah, Bu. Oke, jadi Perbaiki dulu keadaan umum pasiennya, Bu. oke, benar ya. Jadi kita perbaiki dulu keadaan kliennya, ya kan? Karena yang data fokusnya ini boleh kita lihat. Data fokusnya ini terjadi perdarahan, ibu-ibu, ya kan? Perdarahan yang aktif, kemudian lihat juga robekannya katanya sampai robekan serviks dengan ujung luka sulit dijangkau. Jadi nggak tahu ini kita derajat mana ini ya kan? Tetapi yang lebih kita khawatirkan adalah keadaan umum dan juga perdarahan tadi ya kan, keadaan umumnya sudah makin lemah, lihat juga tanda-tanda vitalnya ya kan, tekanan darah sudah menurun, kemudian nadinya juga sudah sedikit meningkat ya kan, kemudian kalau yang lain aman ya, kontraksinya juga aman. Artinya apa itu? Kalau kita memilih laparotomi gimana? Kita harus tahu dulu ya, laparotomi ini adalah biasanya pembedahan pada bagian adanya masalah ataupun mungkin dokter ataupun adanya pembedahan di bagian intraabdomen. Nah, ini masih jauh ya. Oke, kemudian memberikan uterotonika. Uterotonika itu biasanya diberikan untuk mencegah perdarahan, benar. Tetapi biasanya yang disebabkan oleh atonia uteri. Nah, di kasus ini kan nggak mungkin dia kemungkinan besar tidak atonia uteri. Karena apa? Berarti bagus, baik. Adalah baik, ya kan, Bu? Iya, Bu. Terus kenapa kita nggak jahit robekan aja, Bu? Ya, memang kalau tindakan yang pastinya nanti akan kita jahit. Nah, namanya juga sudah di rumah sakit satu. Yang kedua kan dia sudah ada terjadi robekan. Memang kan kasusnya ini ada robekan. Hanya saja yang ditanyakan di sini tindakan kolaboratifnya yang paling tepat itu apa, gitu. Ya pasti kan akan kita jahit. Artinya ya, Ibu-ibu ya, namanya juga sudah ada robekan. Tetapi yang paling tepatnya lagi kolaboratif kita itu adalah transfusi darah. Karena apa? Itu Untuk yang memperbaiki keadaan umum Ibu. perbaiki. Siapa tahu nih, ini kayaknya sudah menuju ke sudah ada tanda-tanda dari shock hipovolemik ya kan? Ada polemik, Kenapa? iya. Keadaan dari perdarahan yang sudah banyak, cukup banyak bisa menyebabkan ya dehidrasi juga ataupun keadaan ibunya sudah makin lemah sehingga TTV-nya sudah tidak baik ya. Kita lihat. Ini pasang tampon, ya kan? Pasang tampon boleh, tetapi biasanya kalau pasang tampon ini, biasanya kalau perdarahan itu dari kapur kering. Tapi kan kalau perdarahannya kan kita lihat di sini karena ada robekan ya, ibu-ibu Iya, ya. Bu. Jadi tidak mendominasi ke tampon. Oke. Cukup ibu-ibu, jelas kira-kira sampai di sini teman-teman semuanya. Jelas, Bu. Sangat jelas, Bu. Kan, Makin pas paham, Bu. makin pahamnya. Kalau Iya, saya Bu. sangat salut ya dengan ibu-ibu semuanya. Kayaknya ini sudah menguasai semua ini. Atau apakah ada kisi-kisi dari sebelumnya atau mungkin sudah dijawab ya. Sudah dicari-cari lah ya jawabannya karena kemarin juga sudah di-share contoh-contoh kasus yang nanti akan kita diskusikan di BUK ya, ibu-ibu ya. Oke, nah di gambar ini bisa kita lihat nih robekan-robekan ya derajat 1, 2, 3, 4 ya ada robekan derajat 1, 2, 3, dan 4. Kalau misalnya derajat 1 ini masih di bagian kulit lah ya. Bahkan mungkin kalau derajat 1 ini sangat jarang kita jahit, kita lakukan penjahitannya. Oke, tapi kalau seandainya di derajat 2 ini biasanya sudah dilakukan untuk laser-laser acting ya. Tapi kalau misalnya untuk derajat 1 2 masih bisa dihandle kali ya kalau sesuai dengan SOP atau tupoksi kita itu bidan masih bisa melakukan. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke 3 ke 4, nah ini perlu kolaborasi ya ibu-ibu ya. Jangan walaupun kita sudah lisensi kita itu sepertinya tidak memungkinkan ke arah sana. Tapi kalau seandainya kita perlu
Dengan kondisi 3 dan 4 ini sudah perlu rujukan ataupun kolaborasi dengan dokter. Iya, Bu. Oke, Karena udah sampai saya rasa Roberta ke sebentar aneh. iya benar ya. Iya, Bu. Nah, sudah tidak lagi tupoksi bidan. Oke, saya rasa ibu-ibu cukup sampai di sini. Ada yang mau kita diskusikan? Pas? Oke, cukup jelas semuanya ya. Baik. Sebelum kita akhiri jumpa kita ini, saya hanya bisa berpesan ya, pesan kepada teman-teman semua. Saya sangat senang melihat kata-kata ini ya, karena ini bisa salah satu poin penting atau pegangan dari ibu-ibu semuanya. Yang mana dikatakan di sini, mimpi besar tidak akan terwujud jika kamu tidak berani melangkah dan mengambil risiko. Ya kan, Bu ya? Benar nggak ini? Benar nggak ibu-ibu? Ibu-ibu ini nggak akan mungkin bisa nih terwujud. Wah, saya mau SIPB-nya dari profesi. Saya mau buka prakteknya dari ijazah profesi. Izinnya itu dari profesi. Terus saya mau buka praktek gitu ya kan. Nah, jadi mimpi besar yang ibu inginkan itu akan terwujud. Kalau ibu-ibu nggak ngambil profesi, kan kalau nggak lanjut profesi, pasti mimpinya nggak akan terwujud. Jadi berterima kasihlah untuk diri sendiri, ibu-ibu. Berterima kasihlah kepada semua yang mendukung. Bahwasanya ibu-ibu, teman-teman, adik-adik semua masih berkesempatan untuk bisa melanjutkan, ya, mengikuti perkuliahan ataupun mengikuti program profesi ini. Ya. Yakinlah ibu-ibu, mimpi yang besar yang ibu-ibu lakukan, yang ibu-ibu mimpikan akan terwujud karena semua pengorbanan ataupun semua yang ibu lakukan saat ini pasti mendukung dari mimpi itu. Ya. Jadi yakinlah apa yang ibu korbankan, apa yang ibu lakukan saat ini pasti akan membuahkan yang sangat luar biasa juga. Ya. Oke. Dan yang terakhir, ibu-ibu, tetap sugesti, tetap apa namanya, cantumkan ataupun injeksikan, suntikan di bawah alam sadar kita itu bahwasanya kelulusan ataupun kompeten itu pasti ibu sudah ready menerimanya, dan yakinlah selalu ucapkan saya lulus UKOM ya, saya lulus Juli 2020. Ibu-ibu, saya tidak menggurui, saya tidak bermaksud untuk membuat gimana-gimana ya, tapi saya hanya berbagi sharing saja bahwasanya ternyata ilmu alam bawah sadar kita ini, pikiran kita ini adalah sangat gampang sebenarnya dimodir ya, ataupun disupirin ya, disupirin. Kenapa? Ibu-ibu hanya apa yang ibu inginkan, ibu ucapkan saja, pasti akan diambil. Tapi kalau seandainya ibu ragu, pasti ya itu keraguan pasti yang akan diadopsi oleh alam bawah sadar. Yakinlah ibu-ibu untuk periode hukum kita nanti, kami yakin, kami juga nggak mau ketemu lagi sama ibu-ibu dengan kondisi Zoom begini BUK ya. Kami mau nanti ketemu sama ibu-ibu ini ya dulu memberikan ijazah lah ya, memberikan serpom lah ya kan. Jangan lagi kita ketemu di banyak gitu ya. Jadi harus apa namanya, BUK-nya itu agak sedikit dibenci nantinya, tetapi yang disukai itu adalah kompetennya. Bukan saya bilang BUK-nya tidak diinginkan, tapi tetap dilakukan. Hanya saja jangan diimpikan, oh maunya BUK terus, jangan ya. Tetapi nanti pada saat sudah umum, ya udah kompetennya pasti akan ibu-ibu terima semuanya. Oke, silakan ibu-ibu tetap semangat, tetap berjuang ya. Yakinlah segala perjuangan, segala usaha tidak akan berhasil. Dan ibu-ibu tetap kondusif, tetap efektif, tetap jadi sebagai ya namanya juga emak-emak sekolah ya, tetap jadi istri yang baik, tetap jadi ibu yang baik, tetap jadi anak sekolah yang baik dan juga emak sekolah yang baik. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini. Mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang kurang tepat. Selanjutnya mungkin ke depannya akan kita perbaiki. Oke, selamat siang. Terima Ya, kasih. makasih banyak Ibu. Oke, dari Jul. Oke, ada yang mau disampaikan ibu-ibu? Boleh selain sebelum kita tutup. Adakah? Nggak ada? Ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Semuanya aman sentosa. Amin, Terakhir Bu. Ibu. Aman sentosa tentram. Makasih ya, Bu. Makasih Ibu. Gimana? Kalimat terakhir yang Ibu sampaikan itu kalimat terakhir. Menggugah ya. Biasa. Agak sedikit menyentuh.
sangat menyentuh Bu, mimpi terbesar itu. Oke, ya benar ya. Jadi bermimpilah besar. Kalau mau jadi orang besar ya harus bermimpi besar. Gak ada orang yang mau jadi orang besar masa mimpinya kecil-kecil gitu ya. Pengorbanannya juga nggak mungkin kecil. Kalau mau yang jadi orang di atas ya harus pengorbanannya besar. Oke, ibu-ibu tetap semangat. Jangan lupa tadi yang disampaikan Ibu Erlina. Mungkin di minggu ini kami akan rapat kembali. Saya akan sosialisasi nanti bagaimana terkait persiapan kita UKOM. Sama-sama kita berdoa semuanya yang pas yang terbaik diberikan. Dari sini, ada yang mau tanya lagi? Cukup, pas, ibu-ibu. Ya, ya. Yang terakhir, tolong aktif. Ya, aktif dalam arti kami juga nggak menuntut, kami paham, ibu-ibu semua bekerja. Tapi kalau ada informasi, ya silahkan lah. Disempatkan waktunya 2-3 menit, 5 menit, silahkan diikuti. Kemudian kalau disuruh pilih, silahkan pilih. Jangan lupa disiapin dan sekarang pas fotonya sama juga KTP-nya ya, karena sekarang ini agak sedikit perlu kita ini menyisipkan. Oke, saya rasa sampai di sini saya sudah dipanggil. Terima kasih, selamat siang Ibu-Ibu. See you next time. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Sehat-sehat selalu Bu. Oke, makasih Ibu. Ibu-ibu kita lanjut jam 2 ya Ibu. Lihat di grup. Terima kasih. Baik Ibu Berarti udah bisa Kiki. out ya, Bu. Udah bisa out ini ya. Udah Bu, jam 2 Bu. Udah dibuat di grup Bu. Oke, makasih banyak, Bu. Sama-sama.